Eh, Kali ini saya mau ngomongin tentang banyak hal. Salah satunya yang berhubungan dengan keadaan mental kita di tengah tahun ini ya. Kita udah nggak kerasa masuk udah lewat malah pertengahan tahun ya, udah lebih dari setengah tahun kita jalani dan saatnya kita mengevaluasi gitu. Kalau awal tahun kan biasanya kita bikin kayak resolusi, terus bikin perencanaan ya, target-target dan berbagai hal yang kita mau capai di tahun ini ya, atau sekedar refleksi gitu ya. Nah, kadang-kadang kita jalanin hari-hari kita bagaikan air mengalir ya, tanpa terasa ya kita biarin aja gitu. Akhirnya yang tadinya kita udah rencanakan atau yang kita mau bikin gitu ya, nggak sesuai lagi ya. Kayak saya kan awal tahun ini saya benar-benar mau belajar hidup minimalis gitu ya, mulai lebih sedikit lagi numpuk barang. Malah saya pengennya sih buang-buangin barang gitu. Tapi kalau dievaluasi lagi sebetulnya saya bisa dibilang kurang berhasil dalam hal ini ya. Walaupun saya nggak banyak belanja ya, dalam arti kata ya, kalau teman-teman bisa lihat saya haul beberapa kali. Saya memang awal-awal tahun ini kan saya baru mulai kerja ya, saya semangat belanja online ya. Bisa dilihat nanti saya bakalan bikin evaluasi dan barang-barang apa aja yang sebenarnya saya nggak perlu gitu ya. Saya beli itu cuma buang-buang uang sebetulnya karena nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, itu salah satunya yang perlu dievaluasi dan saya udah bertekad oke, ya. Apalagi sejak saya lihat dalam 1 bulan pernah saya keluar uang 1.000 euro. Itu lumayan ya. Memang saya pakai bukan buat cuma belanja online, tapi kayak anak saya kursus les matematika itu tiap bulan itu keluar dari tabungan saya, dari rekening saya ya, saya bayar. Buat belanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mingguan juga itu saya pakai uang saya dari gaji saya kerja ya, dari rekening saya. Jadi otomatis setelah saya evaluasi hasil saya kerja ya nggak banyak sisanya gitu, karena banyak dipakai, banyak pengeluaran. Jadi itu tuh salah satu hal yang perlu kita evaluasi dari segi finansial ya. Terus dari segi kesehatan mental, ini bulan-bulan ini benar-benar agak bikin susah ya, karena keadaan rumah saya juga kacau balau. Itu berpengaruh sama kesehatan mental saya. Saya kalau lihat yang kacau-kacau gitu ya, apalagi sekarang ada saudara saya ipar sama keponakan saya lagi nginep. Jadi rumah saya udah kayak udah kayak tenda gitu ya, udah kayak tempat ruang tamu jadi tempat tidur kayak gitulah, hal-hal kayak gitu. Terus udah cucian jadi tempat saya beresin cucian juga jadi tempat tidur. Pokoknya benar-benar kacau lah keadaan rumah. Belum lagi buku-buku yang berantakan. Jadi itu berpengaruh lah. Saya bawaannya rudet gitu ya, pengen marah, pengen lihat yang berantakan tuh kayaknya pikiran saya ikut-ikutan berantakan, kacau gitu ya. Jadi hal-hal kayak begitu saya harus cari cara gitu gimana saya ngatasinnya. Udah gitu ya, saya kan sekarang kerja pagi ya 2 minggu ini, kurang nggak bisa olahraga gitu ya. Itu juga berpengaruh karena ternyata bukan cuma meditasi gitu ya, relaksasi, tapi juga kayak olahraga itu sangat-sangat berperan ya untuk kesehatan mental kita. Kalau
kita rutin olahraga itu kita kan punya kayak apa ya, kayak endorfin ya. Endorfin itu zat yang bikin kita semangat gitu ya, happy. Itu ngebantu banget gitu buat kita yang punya masalah dengan kesehatan mental gitu ya. Oke, nanti saya lanjut ya. Saya sudah sampai di tempat kerja dan kita ngobrol lagi nanti. Ini tempat kerja paling atas ya, lantai paling atas di gedung kita, dan saya minggu ini kerja di sini. Bisa buka pintu dan bisa keluar dari sini, bisa lihat kota dari tempat yang paling tinggi kan, jadi seluruh kota bisa kelihatan dan pemandangannya betul-betul bagus. Kalau pasien-pasien sih bisa, kayaknya nggak bisa ya lewat sini, mereka nggak boleh, takutnya kan ada yang lompat gitu, bahaya. Nah kalau kita staff itu bisa ya, kita duduk di sini, istirahat di sini, tapi jarang banget yang sampai ke sini. Jadi bagus banget gitu buat duduk bermeditasi dan istirahat dan merenung di sini. Sini juga kelihatan tempat saya parkir. Strategis banget ya kalau kerja di sini. Ini ruangan ini pas di jendela dan bisa lihat keluar, dan internetnya gacor di sini. Jadi kalau saya beli paket internet, saya biasanya nggak beli ya, saya cuma pakai wifi di rumah biar hemat. Tapi kalau di tempat kerja kadang-kadang kayak hari ini kan banyak waktu luang, jadi saya aktifin internet sebentar dan ya bisa internetan. Saya lagi datang bulan juga, saya mau ngomongin itu juga. Jadi kita perempuan punya siklus ya, dan penting buat kita mengenal tubuh kita dan siklus kita, karena kita berfungsi beda gitu di pada waktu-waktu tertentu ya dalam siklus kita. Kayak sekarang nih kalau saya lagi dapat datang bulan, tubuh saya kan melemah ya. Dari kemarin beberapa hari yang lalu tuh udah sakit kepala terus badan pegel-pegel, nggak enak. Jadi sebetulnya saya nggak maksimal gitu ya, buat kerja juga nggak enak, buat tidur juga nggak enak. Jadi ini kayak di Eropa ada 4 musim ya, kalau di Indonesia kan cuma 2 musim. Ini diibaratkan kalau lagi datang bulan ini musim dingin gitu. Kalau saya pernah nonton YouTube juga gitu ya tentang ini. Jadi saatnya musim dingin ini kan banyak tidur ya, banyak lebih slow ya, lebih take it easy gitu. Kayak petani juga kan nggak banyak kerja ya kalau musim dingin ya, kebanyakan pada diam di dalam rumah gitu kan. Nah jadi ya kita terima aja, emang lagi musim dingin, lagi siklus begini, kita nggak bisa kerja maksimal ya tubuh kita. Terus habis itu datanglah musim semi ya. Kalau kita udah selesai dengan siklus itu, bakalan mulai membaik ya, tapi tetap masih pelan-pelan. Nah kan kalau musim semi itu banyak yang mulai nanem gitu ya, mulai beraktivitas pelan-pelan gitu. Nah itu masa-masa kayak masa-masa subur ya. Coba yang suka pakai kalender itu pasti tahu ya. Nah kayak sekarang, lalu minggu ketiga gitu kan, juga masa-masa suburnya, kayak musim panas gitu, sedang aktifnya ya. Orang kalau musim panas tuh kalau di Jerman ya, pada keluar rumah, pada aktif, naik sepeda, olahraga, berjemur ya.
Terus petani juga kerja terus, kadang-kadang kerjanya tuh bener-bener dari pagi sampai jam 9 malam masih kerja karena masih terang kan. Jadi petani itu benar-benar memanfaatkan waktu musim panas, saatnya produktivitas tinggi. Saya juga kalau lagi minggu-minggu begitu ya, ketiga gitu ya, sebelum datang bulan lagi, itu lagi banyak-banyaknya energi. Karena itu saya sangat aktif gitu. Jadi ya itulah saat-saat saya pakai kesempatan kita kaum perempuan, kalau kita mengenali siklus kita pakai untuk menyelesaikan banyak pekerjaan yang biasanya kita kayaknya nggak punya energi untuk kerjain itu. Nah saat-saat itu kita kayak beberes, kayak buangin barang-barang, pokoknya pembersihan besar-besaran itu biasanya kita lakukan pada saat-saat kita lagi banyak-banyaknya energi itu, di saat-saat siklus itu gitu ya, minggu ketiga biasanya. Dan sesudah itu mulailah masuk lagi musim gugur dimana mulai lebih pelan lagi dan mulai lagi siklus yang kayak sekarang, yang nggak enaknya kita lagi lemah begini ya. Nah terus balik lagi ke masalah evaluasi. Tuh banyak orang di sini pada parkir mobil terus mereka jalan kaki ke hutan situ, naik sepeda ya. Sekarang cuacanya panas nih, lagi hari ini 24 derajat sekarang. Evaluasi ya, karena sekarang kan saya harus matikan gas dulu. Tengah tahun ipar saya, dia nggak lihat saya. Terus suami saya tuh lagi pusing-pusingnya, lagi sibuk-sibuknya ya kan. Suami saya arsitek, dia harus gambar untuk proyek-proyeknya, ada beberapa proyek ya dia juga yang gambar, dia juga yang ngatur, ngitung biaya bangunannya, dia juga yang harus ngitung semua. Dia juga banyak urusan ini, harus kesini, harus pembukuan. Terus akhir-akhir ini juga nyonya harus diantar ke dokter gigi hampir tiap minggu. Terus si nyonya tuh kadang-kadang nggak ngerti gitu, suami saya tuh kepalanya udah mau pecah, banyak urusan gitu, harus kesini, harus kesana, ada orang datang, ada orang ini, harus nganter ini, harus nganter itu. Kadang-kadang orang lain kan cuma lihat dirinya sendiri ya, yang penting urusannya dia gitu kan, ke ini. Padahal orang lain itu urusannya bukan cuma satu ya, terus mikirin bayar gaji juga ya. Ya begitulah kehidupan sekarang ini, lagi sedang tengah-tengah tahun ini, sedang ininya apa ya namanya, sibuk-sibuknya, berat-beratnya ya. Dan makanya ada summer variant, ada yang namanya libur musim panas ya, karena kita perlu istirahat ya dari semua stres, rutinitas kayak gitu ya, supaya kita tetap sehat secara mental ya. Nanti juga kita mungkin Agustus akhir mau liburan, karena kita perlu ya untuk keseimbangan dan kesehatan mental kita ya. Jadi inilah saat kita mengevaluasi ya, apa saja yang perlu ditingkatkan. Jangan biarkan rutinitas itu bikin kita jadi kayak kehilangan keseimbangan. Emang saya mengakui ya, sekarang saya agak kehilangan keseimbangan karena ya begitulah namanya, kita sibuk dan banyak urusan dan banyak hal yang bikin kita kadang-kadang ya pusing lah gitu ya, namanya juga orang hidup. Tapi saya bersyukur juga 2 minggu ini saya di tempat yang kerjanya santai, jadi
Tuhan memang mengatur sedemikian rupa saya jadi seimbang gitu. Di rumah kacau balau, pusing, tapi di tempat kerja tenang gitu. Jadi bisa dibayangin kan kalau di tempat kerja saya juga udah stres, sudah kacau, terus pulang ke rumah juga kacau, sibuk, banyak urusan, stres, itu bakalan berat ya buat kesehatan mental. Tapi ya ada keseimbangan, dan penting-pentingnya juga kita kalau kita merasa kewalahan ya kita berhenti sejenak ya, mengevaluasi, bikin strategi kita harus bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keseimbangan kita kembali, dan kita bisa lanjut dengan prioritas dan tujuan yang sudah kita tetapkan ketika kita mulai tahun ini. Oke, sampai di sini obrolan Babu Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.